Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke aku. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Siti Munawarah. Aku merupakan salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Aku di sana mengambil program studi yaitu Ekonomi Syariah. Di sini di video ini aku pengen ngejabarin tentang pemikiran tokoh Islam yaitu Al-Mawardi mengenai pemikiran politik beliau tentang tata kelola keuangan pemerintahan Islam dan implementasinya kepada pemerintahan masa sekarang yaitu pada masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum masuk pembahasan materi, di sini aku pengen ngejelasin terlebih dahulu biografi tokoh Islam yaitu Al-Mawardi secara singkat dan umumnya. Nah, nama Al-Mawardi, nama panjang beliau itu adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Nah, beliau ini lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah dan meninggal di kota Baghdad pada tahun 450 Hijriah. Beliau meninggal pada usia 86 tahun. Nah, beliau ini hidup di masa dimana Islam terbagi menjadi 3 dinasti, yang mana pada masa itu tiga dinasti ini saling berlawanan atau saling bermusuhan. Nah, 3 dinasti ini yaitu dinasti Abbasiyah, dinasti Taimiyah, dan dinasti Umayyah II. Nah, pada masa itu Al-Mawardi ini mempunyai kedudukan yang tinggi di mata para penguasa dan petinggi negeri pada masa itu. Nah, pada masa itu pula kan Al-Mawardi itu hidup di mana di salah satu dinasti yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa itu dinasti Abbasiyah itu sedang mengalami yang namanya disintegrasi politik, yang dimana politik atau keadaan negara pada masa itu sangat-sangat kacau. Banyak banget bidang-bidang yang terbengkalai, salah satunya yaitu bidang administrasi negara, yang dimana juga pada masa itu pemilihan seorang gubernur atau para petinggi negeri di suatu pemerintah itu banyak kecurangan. Nah, dengan kondisi politik yang sangat kacau dan banyak banget kecurangan di mana-mana, hal itu tuh banyak sekali membawa dampak buruk bagi masyarakat luas gitu. Dan pada masa itu pula, pada masa dinasti Abbasiyah, banyak sekali para khalifah atau para petinggi negara yang memanfaatkan jabatan dan kedudukan mereka hanya untuk bersenang-senang, berpoya-poya, dan bahkan jauh dari pemerintahan Islam yang. Nah, selanjutnya aku pengen ngejelasin tentang pemikiran Al-Mawardi. Beliau itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang beliau kaji, yang beliau terapkan. Salah satunya yaitu mengenai pemikiran beliau tentang politik dan ekonomi, yang dimana pemikiran tersebut beliau jadikan sebuah kitab yang disebut dengan Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dalam kitab tersebut memang benar-benar menjelaskan secara terinci pemikiran beliau tentang politik dan ekonomi itu sendiri. Nah, dalam bidang ekonomi beliau tuh menjelaskan tentang berbagai macam bidang atau kegiatan ekonomi, yang mulai dari konsep pinjaman publik, perpajakan, agensi keuangan negara yaitu Baitul Mal, dan konsep ekonomi itu sendiri. Sedangkan dalam konsep politik beliau itu menjelaskan atau membahas tentang keterkaitan antara hubungan al-halli wal aqdi dan al-imamahi, di mana maksud dari keterkaitan itu adalah keterkaitan antara kepemimpinan yang memang benar-benar sesuai dengan pemerintahan Islam yang seharusnya gitu. Nah, masuk ke lanjutan teori pengelolaan keuangan publik, itu hal yang sangat berkaitan dengan kontribusi dalam kehidupan ekonomi. Hal ini karena kegiatan ekonomi itu mempunyai peranan yang aktif dalam memenuhi kebutuhan kolektif dalam kegiatan seluruh masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Menurut Al-Mawardi, pelaksanaan dalam imamah, yaitu kepemimpinan politik keagamaan, adalah kekuasaan yang mutlak. Dalam pembentukannya merupakan suatu keharusan. Jadi hal itu agar
suatu negara dapat tetap terpelihara dalam kegiatan yang sesuai dengan keagamaan, pengelolaan ekonominya, serta kesejahteraan secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Nah, agama Islam itu adalah agama yang benar-benar bisa dibilang sempurna, sangat-sangat sempurna, yang dimana agama yang sudah menjelaskan antara hal yang kecil sampai hal yang besar. Sudah kita sebagai manusia ini sudah diatur secara menyeluruh, baik kita. Nah, menurut pandangan Al-Mawardi mengenai pengelolaan keuangan negara itu dilihat dari konsep yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu konsep Baitul Mal. Apa sih Baitul Mal? Baitul Mal itu merupakan suatu lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab secara khusus untuk mengalokasikan kekayaan suatu negara, baik dari sumber pendapatan maupun pengeluaran dalam kegiatan kemaslahatan untuk umat luas, untuk masyarakat luas gitu. Nah, lalu apa sih gitu relevansi atau implementasinya pemikiran Al-Mawardi ini dengan kehidupan pandemi COVID-19 yang kita sekarang alami? Yang pertama, itu menurut saya pribadi adalah konsep kepemimpinannya. Konsep kepemimpinan pada masa Al-Mawardi itu benar-benar melaksanakan kegiatan yang telah diemban secara benar gitu, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi pada masa sekarang yang kita hadapi, apalagi di Indonesia, itu banyak sekali pemerintahan atau pemimpin yang jelas-jelas menyalahkan atau menyalahgunakan penguasaan atau kekuasaan mereka itu dengan semena-mena gitu, dengan cuman kayak ya udah mereka cuman kayak untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Banyak yang bisa kita lihat dari kepemimpinan di Indonesia pada masa ini. Terus juga berita-berita yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah berita seorang menteri sosial yang mengkorupsi uang negara untuk keperluan dana bantuan sosial masa pandemi COVID-19 yang besarnya adalah 17 miliar. Itu kan kayak ya ampun gitu, semua masyarakat di seluruh dunia tuh lagi berjuang untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi ini gitu, tapi dengan di luar kepala, dengan kepintarannya dia mengambil atau memotong korting dana bantuan itu sebesar 17M tadi gitu. Itu sangat-sangat memprihatinkan, yang dimana memang suatu pemerintah atau pemimpin itu menjadi dasar di mana suatu negara itu bisa berkembang, bisa maju, bisa sejahtera, masyarakatnya bisa adil gitu. Itu adalah konsep kepemimpinan yang benar-benar salah kalau kita lihat sekarang ya gitu di Indonesia khususnya. Nah, dengan hal itu banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya gitu, baik dari dampak yang kayak bantuannya kok cuma sedikit, kok bantuannya nggak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, bantuannya kok kayak seikhlasnya aja gitu, bener-bener di luar dugaan gitu. Yang kedua yaitu mengenai tata kelola keuangannya. Nah, pada masa Al-Mawardi beliau melakukan pemikiran bahwa Baitul Mal itu kan merupakan suatu lembaga ya yang mengelola secara khusus keuangan negara, yang dimana pada masa itu pendapatan negara itu banyak bidangnya gitu, mulai dari zakat, ghanimah, pai dan lain sebagainya. Nah, tapi di Indonesia kan pembiayaan atau pendapatannya itu lebih banyak dari pajak ya, karena pajak yang kita bayarkan dari kegiatan yang setiap hari kita lakukan itu kan secara menyeluruh lumayan besar, apalagi dalam sektor produksi rokok gitu. Terus dalam sektor impor itu kan juga banyak ya, terus ekspor, ekspedisi dan segala macam itu lumayan banyak. Nah, untuk itu kekayaan
negara yang kita punya itu harus dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, yang dimana kepentingan itu dikelola untuk mesejahterakan masyarakat pada masa pandemi ini gitu terlebih dahulu, karena pada dasarnya dalam Islam sejajaran manusia itu lebih tinggi daripada harta. Jadi yang harus kita optimalkan adalah kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada ekonomi yang harus dikejar oleh negara gitu. Karena pada dasarnya ekonomi pada masa pandemi ini tuh belum bisa belum bisa dilihat secara menyeluruh bisa berkembang atau tidak, karena memang benar-benar down banget, di bawah banget penyalurannya gitu. Susahnya pandemi ini bukan cuma dirasakan oleh negara Indonesia, tapi juga menyeluruh. Bahkan negara-negara maju sekalipun mereka banyak sekali mengalami yang namanya penurunan. Negara-negara yang terdampak COVID-19 selain Indonesia yaitu negara Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Arab Saudi, dan lainnya. Hampir semua negara yang ada di dunia ini terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini gitu. Dan pandemi ini juga bukan merugikan satu bidang sektor ekonomi gitu, tapi juga beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, sektor pangan, terus bidang pertanian, ekspor-impor, ekspedisi, dan lainnya. Semua bidang yang ada di dunia ini kayaknya hampir semua terkena dampak ya dengan adanya pandemi ini. Maka dari itu kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah dengan cara di rumah aja untuk meminimalisir peningkatan orang-orang yang terkena pandemi COVID-19, karena apabila kita keluar kita bukan cuma membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di rumah gitu. Apalagi orang yang di rumah itu ada orang-orang yang benar-benar udah lanjut usia yang sangat-sangat rentan akan virus gitu. Terus juga aku berharap, dan kita semua mungkin berharap, pemerintah apabila ada pembiayaan yang mungkin itu tidak terdesak, pembiayaan itu bisa masuk ke dana bantuan COVID-19, yang mana dana tersebut bisa kita salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Apalagi yang kurang mampu adalah orang-orang yang udah lanjut usia, yang umurnya udah 50 tahun ke atas, yang sangat-sangat rentan akan virus COVID-19 ini gitu. Mungkin itu sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat diharapkan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan dari pembahasan mengenai pemikiran politik Al-Mawardi tentang tata kelola keuangan pemerintah Islam dan relevansi serta implementasinya mengenai masa pandemi COVID-19. Aku berharap kalian bisa paham dan mengerti apa yang aku jelasin di video ini, dan aku mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pengucapan yang salah dalam video yang aku buat. Aku berharap kalau ada yang mau mengoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar bawah. Aku sangat-sangat mengapresiasi hal itu, dan aku juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku berharap kita semua dalam lindungan Allah selalu, dan jangan lupa selalu stay safe, stay healthy, stay positive, dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dimanapun dan kapanpun. I hope you guys enjoy this video. Thank you so much for watching. Akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.